Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya di rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kalian semua terhindar dari virus COVID-19. Dan jangan lupa tetap semangat belajar walau kalian belajarnya di rumah saja. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elva Lutfiana Safitri, bisa dipanggil Elva. Saya dari Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Sidik Jember. Saya mahasiswi PLP di MTS Lombok Kulon Bondowoso. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah, supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang grafik dan kemiringan persamaan garis lurus. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa mampu membuat persamaan garis dari gambar garis lurus. Yang kedua, siswa mampu menggambar persamaan garis lurus dari dua titik. Yang ketiga yaitu siswa dapat menentukan kemiringan garis dari persamaan garis lurus. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menentukan kemiringan garis dari dua titik yang diketahui. Kita ke pengenalan dulu ya tentang persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Kalian pasti sudah paham bagaimana cara menggambarkan garis lurus pada bidang kartesius karena materi bidang kartesius sudah kemarin dijelaskan dan kalian pasti sudah paham ya. Contoh dari grafik persamaan garis lurus yang memiliki satu titik koordinat, yaitu gambarnya untuk gambar satu ini persamaannya Y sama dengan 2X. Garis yang memotong sumbu X, garis ini yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik, yaitu titik pusat 0 ini. Terus kemiringan garisnya yaitu ke kanan. Mengapa ke kanan? Karena nilai dari koefisien X-nya ini positif 2. Jadi kalau positif itu ke kanan. Kalau negatif nanti ke kiri. Untuk gambar kedua yaitu garis yang memotong, garis ini garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik juga, pada titik pusat 0,0 itu kemiringan garisnya ke kiri. Mengapa ke kiri? Karena nilai dari koefisien X-nya negatif, maka garisnya miring ke kiri. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang contoh grafik persamaan garis lurus yang memiliki dua titik koordinat. Gambar yang ketiga yaitu persamaannya Y sama dengan 4X min 5. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada dua titik. Karena titik potong pada sumbu X yaitu 5,4,0 dan titik potong yang memotong sumbu Y yaitu 0,-5. Jadi ada dua titik koordinat ya. Kemudian kemiringannya ke kanan. Mengapa ke kanan? Karena nilai dari koefisien X-nya bernilai positif, maka garisnya ke kanan. Untuk yang gambar 4 yaitu persamaannya Y sama dengan negatif 3X plus 6. Garis yang memotong pada sumbu X dan sumbu Y pada dua titik. Ada dua titik potong. Titik potong sumbu X yaitu 2,0 dan titik potong sumbu Y yaitu 0,6. Maka ada dua titik ya. Dan kemiringan garis tersebut ke kiri. Mengapa ke kiri? Karena nilai dari koefisien X-nya ini bernilai negatif, maka garisnya ke kiri. Garis lurusnya gambarnya ke kiri. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Ada 3 langkah atau 3 cara membuat grafik dari persamaan garis lurus. Agar mudah difahami, kita langsung ke contoh soal. Gambarlah grafik dari persamaan garis lurus
Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 1. Bagaimana penyelesaiannya? Kita cek yuk. Pertama, cari titik potong di sumbu X. Bagaimana cara mencari titik potong pada sumbu X? Yaitu dengan cara membuat variabel Y menjadi 0. Maka terbentuklah begini, Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 1. Ganti variabel Y menjadi 0. Maka 0 sama dengan negatif 1/2X dikurangi 1. Lalu kedua ruas ditambah 1, yaitu ruas kanan dan ruas kiri kita tambah 1 ya. Jadi ruas kiri 0 ditambah 1. Kemudian sama dengan negatif 1/2X dikurangi 1 ditambah 1. Maka hasilnya 1 sama dengan negatif 1/2X. Kemudian kalikan kedua ruas dengan negatif 2. Jadi kedua ruas kanan dan juga kiri kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga hasilnya negatif 2 sama dengan X. Jadi ketemulah titik potong sumbu X adalah negatif 2,0. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah kedua. Cari titik potong sumbu Y. Bagaimana cara mencari titik potong sumbu Y? Yaitu dengan cara buat X menjadi 0. Tadi kan buat Y menjadi 0. Untuk yang kedua ini mencari titik potong di sumbu Y dengan cara membuat X menjadi 0. Jadi seperti ini ya, Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 1. Y sama dengan negatif 1/2. Karena nilai X tadi 0, maka kita masukkan negatif 1/2 dikali 0 dikurangi 1. Negatif 1/2 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi 1, maka hasilnya Y sama dengan negatif 1. Jadi ketemulah titik potong sumbu Y adalah 0,-1. Cara yang ketiga yaitu gambarlah garis yang menghubungkan titik potong tersebut. Jadi kedua titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis lurus dari persamaan yang diminta tadi. Y sama dengan negatif 1/2X dikurangi 1. Bagaimana gambarnya? Kita lihat ya. Gambarnya seperti ini. Ini titik potong sumbu X tadi, yaitu negatif potong sumbu Y. 0,-1. Jadi gambarnya garis lurusnya seperti ini ya. Kemudian bab selanjutnya kita akan membahas tentang kemiringan persamaan garis lurus. Kita masuk ke pengertian terlebih dahulu ya. Apa sih pengertian dari gradien? Gradien adalah nilai yang dihasilkan dari perbandingan ordinat dan absis yang menyatakan kemiringan suatu garis. Gradien dilambangkan dengan huruf M kecil dan dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan Y dibagi X. Beberapa cara untuk menentukan gradien pada persamaan garis lurus. Yang pertama yaitu gradien pada garis Y sama dengan MX. Y ini adalah variabel, M ini adalah gradien, X ini adalah variabel. Contoh, persamaan garis Y sama dengan 2X. Maka berapa sih gradiennya? Nilai gradiennya yaitu sama dengan koefisien X-nya. Jadi, gradien dari persamaan Y sama dengan 2X yaitu 2. Untuk yang kedua yaitu gradien pada garis Y sama dengan MX plus C. Y ini variabel, M ini gradien, X ini variabel, dan C ini konstanta. Contohnya persamaan garis Y sama dengan 4X plus 3. Berapa sih gradiennya? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwasanya gradien itu adalah koefisien X, maka gradien dari garis Y sama dengan 4X plus 3 yaitu 4. Untuk yang ketiga yaitu gradien pada garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Contohnya yaitu 3X plus Y plus 5 sama dengan 0. Persamaan ini kita ganti dulu menjadi Y sama dengan MX plus C. Jadi beginilah jadinya Y sama dengan negatif 3X min 5.
Karena gradien adalah koefisien dari X, maka gradiennya negatif 3. Untuk yang keempat, yaitu gradien yang melalui dua titik. Misalkan gradien yang melalui dua titik P dan Q dengan P X1, Y1 dan Q titiknya X2, Y2. Maka rumus gradien yang berlaku sebagai berikut. Gradien atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Contoh, titik 2,3 dan titik 3,5 berapakah gradiennya? Jadi diketahui bahwasannya X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, Y2 sama dengan 5. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu ya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. M sama dengan, tadi Y2-nya adalah 5, berarti 5 dikurangi Y1-nya 3, berarti dikurangi 3, dibagi X2-nya tadi 3, maka 3 dikurangi X1-nya tadi 2, dikurangi 2, maka 5 dikurangi 3 dibagi 3, kurangi 2, 5 kurangi 3 berapa? 5 kurangi 3, 2. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi ketemulah gradiennya 2. Untuk tugas di rumah, silahkan yang pertama kalian kerjakan soal ini ya. Tentukan kemiringan atau gradien garis lurus yang melalui dua titik berikut. A 3,5 dan 7,13, B 2,3 dan 5,9. Dan yang kedua, gambarlah grafik dari persamaan berikut. A, Y sama dengan 1/3X dikurangi 5, B sama dengan Y sama dengan 5X plus 3. Ini tugasnya ya. Silahkan kalian tulis di buku kalian, kemudian dikumpulkan ke guru matematika kalian. Dari sini apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke guru matematika kalian di MTS Lombok Kulon ya. Dan jangan lupa di rumah kalian belajar bab selanjutnya, yaitu tentang bentuk dan sifat-sifat persamaan garis lurus. Agar nanti apabila ibu menjelaskan, kalian sudah ada bayangan. Materinya yang dijelaskan itu ini, jadi lebih mudah memahami materi yang akan ibu jelaskan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, perbuatan, atau keterangan yang ibu sampaikan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.